Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alizuel. Kali ini Alizuel tidak akan membahas anime Boruto yang sepertinya sedikit banget view-nya di channel Alizuel. Kali ini Alizuel bakal mereview manga chapter 980 dari One Piece. Gini-gini walaupun Alizuel sering bahas Boruto ataupun Naruto, kenyataannya Alizuel juga penggemar One Piece. Nah, kali ini Alizuel akan mulai dengan bahas One Piece chapter 987. Tapi seperti biasa nih teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Alizuel dan jangan lupa follow juga Mimin di Instagram. Ini nama Instagramnya, ting ting. Oke, berikut ini adalah pembahasannya. Perang besar di Wano akhirnya dimulai, ditandai dengan penyerangan oleh Red Scarlet kepada Kaido. Setelah sekian lama, para fans menantikan perang puncak di Arch Wano Kuni. Akhirnya momen tersebut dimulai pada chapter 986 kemarin. Red Scarlet yang berhasil mengalahkan Kanjuro dan pasukan Kaido lainnya akhirnya merangsak masuk ke dalam istana Kaido. Di sisi lain, Yamato dan Luffy berusaha untuk bergegas menuju panggung utama, dan Luffy juga menepati janjinya untuk melepaskan Borgol Yamato. Ternyata ledakan di Borgol Yamato lebih dahsyat dibandingkan dengan ledakan yang biasa digunakan oleh para tahanan lain. Nah teman-teman, chapter 987 melanjutkan momen penyerangan yang dilakukan oleh Red Scarlet kepada Kaido. Lalu, apakah poin-poin penting pada chapter tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, kekuatan tidak terduga. Selama ini kita sudah tahu bahwa Kaido merupakan makhluk paling kuat di seluruh dunia. Dia dijuluki adalah makhluk terkuat. Tidak ada yang bisa membunuh ataupun melukai Kaido selama lebih dari 20 tahun. Baru Kozuki Oden yang bisa memberikan perlawanan serius kepada Kaido dan berhasil melukai Kaido, teman-teman. Bahkan bekas lukanya sendiri masih ada di bagian pinggangnya. Tapi siapa sangka jika kemampuan Oden untuk melukai Kaido ternyata juga dimiliki oleh Red Scarlet. Untuk bisa melakukan hal itu, seseorang harus menguasai Advanced Armored Haki atau Haki Ryu. Meskipun Haki ini menjadi salah satu Haki yang umum di Wano, nyatanya tidak semua orang bisa memaksimalkan kemampuan ini. Red Scarlet pun awalnya tidak mampu melukai Kaido, tetapi dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki, tubuh Kaido pun akhirnya mampu dilukai untuk pertama kalinya oleh selain Oden. Jika memang kemudian Ryu berperan penting untuk bisa merusak pertahanan Kaido, artinya Luffy juga bisa menyeimbangkan kekuatannya dengan Kaido setelah dia belajar Ryu dari Hyogoro. Tapi tentunya Kaido masih belum memperlihatkan kemampuan aslinya dalam cerita. Dia akan membuktikan mengapa dia mendapatkan titel makhluk paling kuat di seluruh dunia. Di poin selanjutnya, deklarasi perang. Selain Kaido yang terluka, deklarasi perang yang disampaikan oleh Luffy juga menjadi poin menarik dan penting dalam Arch Wano Kuni. Oda Sensei sebelumnya mengatakan bahwa perang di Onigashima akan jauh lebih besar dibandingkan Marineford. Pada saat itu, para fans hanya bisa menduga apa yang dimaksud dari pernyataan Oda Sensei tersebut. Tapi perlahan Oda mulai memperlihatkan apakah maksudnya tersebut. Dimulai dari aliansi Big Mom dan Kaido, kemudian memunculkan karakter tidak terduga seperti Marco dan Izo, juga Perospero. Tapi kalimat Luffy di chapter 987 memberikan penjelasan apakah yang dimaksud oleh Oda Sensei. Luffy bukan hanya berperang dengan satu orang saja, melainkan semua orang yang terlibat di Arch Wano, mulai dari Kaido, Orochi, dan bahkan Big Mom sekalipun. Luffy mendeklarasikan perang besar kepada semua orang. Yang selanjutnya,
sosok yang dinantikan. OP Lovers tentunya masih ingat dong dengan apa yang ditulis oleh Oden kepada Toki dalam sebuah surat sebelum dia dieksekusi. Oden mengatakan dan mengakui bahwa dia tidak akan sanggup memberikan perubahan kepada Wano. Dia tidak bisa mengalahkan Orochi dan juga Kaido. Meskipun begitu, Oden masih percaya bahwa di 20 tahun kemudian, di masa depan akan ada kekuatan besar yang menaklukkannya. Memang, para fans sudah sejak lama menduga bahwa Luffy adalah sosok yang selama ini dinantikan oleh Oden. Tapi, baru pada chapter 987 ini, Oda seakan mengkonfirmasi dugaan para fans melalui ucapan Kinemon kepada Kaido. Kinemon dan Red Scabbard yakin bahwa Luffy akan memberikan perubahan kepada Wano. Dia akan mewujudkan mimpi Oden untuk membuka perbatasan, dan dia juga akan mengalahkan Kaido. Poin selanjutnya, situasi yang berbeda. Di bagian akhir cerita, Kaido akhirnya menerima tantangan Red Scabbard untuk bertarung. Dia membawa Red Scabbard kepada sebuah tempat yang cukup luas, di luar istana Kaido tentunya. Kaido sempat mengatakan bahwa penyerangan yang mereka lakukan sedikit berbeda tanpa kehadiran Oden. Dan mereka juga mengatakan bahwa penyerangan sekarang berbeda karena sedang ada bulan purnama. Artinya, para Sukuming bisa berubah ke form sulong mereka. Pertanyaannya kemudian, apakah perbedaan tersebut memang akan berpengaruh? Red Scabbard mungkin sanggup untuk melukai Kaido pada akhirnya, tapi serangan itu nyatanya tidaklah terlalu serius. Kaido sendiri baru akan memperlihatkan kekuatan aslinya. Mungkin kemenangan Red Scabbard di awal akan berakhir dengan kesedihan pada akhirnya, karena ada salah satu atau beberapa dari mereka yang harus tewas. Mungkin situasi akan berbalik terlebih dahulu sebelum kemudian aliansi Luffy benar-benar mengalahkan Kaido. Teman-teman, itulah One Piece chapter 987 yang menurut Mimin itu sangat epik sekali. Mimin sangat menantikan perubahan Nekomamushi menjadi sulong. Carrot saja sudah luar biasa tangguh, apalagi seorang Nekomamushi yang merupakan anggota dari Nine Scabbard ini. Nah teman-teman, jika ada poin-poin yang mungkin terlewatkan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya.